kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Kiranya dalam keadaan yang baik dan sukacita ya. Adik-adik, ayo kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi pujian, Ku diciptakan untuk puji Dia. Diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembah Dia. Semua ciptaan alam semesta memuji namanya. Mari puji Dia semua bangsa, memuji Yesus Tuhan dan Raja. Angkatlah suara, bangsa yang kudus, Tuhan ingin pujianmu. Diciptakan untuk puji Dia, ku diciptakan untuk sembah Dia. Semua ciptaan alam semesta memuji namanya. Mari puji Dia semua bangsa, memuji Yesus Tuhan dan Raja. Angkatlah suara, bangsa yang kudus, Tuhan ingin pujianmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang sungguh indah bagi kami. Kami bersyukur hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi iman di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari Roma 7 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu apa yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Gary adalah seorang anak kecil yang suka berbohong di lingkungan rumahnya. Teman-teman tetangganya akan selalu mendengarkan bualan Gary setiap hari. Hari itu, Gary berkata bahwa ia akan pergi ke sebuah pesta indah bersama mama dan papanya. Namun ternyata mereka tidak ada membuat rencana itu. Gary hanya berbohong supaya terlihat hebat di antara teman-temannya. Namun semakin lama Gary tidak suka dengan sifat pembohong itu.
ia ingin sekali mengubah sifatnya itu. Tetapi semakin Gary ingin mengubahnya, semakin banyak kesempatan untuk Gary membohongi teman-temannya. Sampai akhirnya Gary menyadari bahwa sifat pembohongnya itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Namun, ketika ia ingin berubah, dia tidak punya kekuatan mengubah dirinya sendiri. Banyak hal dilakukannya, namun tidak bisa. Oleh anugerah Tuhan, akhirnya Gary menemukan jalan keluar untuk keluar dari sifat pembohongnya itu, yaitu lewat belajar firman Tuhan. Ia mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah berbohong seperti Gary? Kemudian, yang pernah berbohong ini, pernahkah kamu berpikir untuk mengubah sifat bohong itu? Siapa di antara kalian yang pernah merasakan ingin sekali berubah, tetapi tidak bisa, seperti yang dirasakan oleh Gary? Bagaimana akhirnya Gary menemukan caranya? Mari kita perhatikan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan yang sudah kita baca ini. Di situ dikatakan bahwa manusia, termasuk kamu dan aku, sudah terjual di bawah kuasa dosa. Maksudnya adalah sudah dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa, sehingga tidak mampu melawan dosa. Contohnya adalah, kenapa ada adik-adik suka mencuri, suka berbohong, suka melawan? Itu semua adalah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Namun, mengapa adik-adik tetap melakukannya? Ada lagi, adik-adik suka main sepanjang waktu, terus-menerus main game, nonton TikTok, atau hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Ketika sudah dilarang oleh orang yang lebih tua, misalnya orang tua, kakak abang, dan guru-gurunya, namun tidak didengarkan, justru makin melawan dengan sangat keras. Perbuatan-perbuatan itu adalah kesukaan iblis. Itulah sebabnya iblis memakai adik-adik sekalian untuk melakukannya. Itulah yang dinamakan melakukan dosa, adik-adik. Kuasa dosa itu lebih berkuasa dan lebih kuat karena manusia sangat lemah dan sangat rapuh. Kuasa dosa itulah yang menarik semakin dalam di dalam dosa yang membawa adik-adik ke dalam penghukuman yang kekal. Itulah sebabnya ingin berbuat baik tetapi tidak bisa. Justru yang tidak diinginkan, itu yang dilakukannya. Semua itu karena ada dosa yang tinggal di dalam hati manusia. Maksudnya adalah, iblis sedang tinggal di dalam hati manusia. Iblis menjadi raja yang menguasai hidup manusia. Itu bermula sejak kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika dosa itu tinggal di dalam hati kita, maka dengan bebas iblis menggerakkan kita untuk melakukan dosa sesuka hatinya. Jadi, bukan lagi kita yang memperbuatnya, melainkan dosa yang ada di dalam hati kita. Selama dosa yang menguasai hati kita dan hidup kita, maka kita akan memperoleh hukuman yang kekal. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa ia adalah manusia celaka yang akan memperoleh maut. Di ayat 24, ia katakan demikian, "Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Demikianlah Paulus menyatakannya karena ia tahu bahwa keluar dari perbudakan dosa bukanlah dengan melakukan hukum Taurat, bukan juga karena kehebatannya. Karena ketika mengandalkan itu semua, justru akan semakin membawa kepada keputusasaan dan kekecewaan.
Jadi, bagaimana jalan keluarnya? Di ayat 25, Rasul Paulus menyatakan, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Inilah yang menjadi jawaban atas seluruh pergulatan Rasul Paulus untuk lepas dari kuasa dosa. Jadi, setiap orang yang menerima Yesus Kristus ke dalam hatinya, menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya, maka ia memperoleh kemenangan yang dikerjakan Yesus Kristus dan ia merdeka dari perbudakan dosa. Inilah kemenangan yang sejati yang dikerjakan Yesus Kristus dan yang ditawarkan kepada kita semua adik-adik, sehingga kita hidup di dalam kemuliaannya. Adik-adik sekalian perlu percaya kepada Yesus Kristus. Percaya itu berarti mengaku dosa dan memohon ampun kepadanya, dan kemudian menerima Yesus ke dalam hati kita. Maka adik-adik sekalian bebas dari dosa. Inilah ucapan syukur terbesar kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena dengan hidup di dalam Dialah, adik-adik sekalian mampu melakukan tujuan Tuhan menciptakan kamu sekaliannya. Kalau kamu mau bebas dari dosa, dengarkanlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus hari ini bagi kita semua, sehingga kamu dan Gary dapat merasakan apa yang telah dirasakan oleh Rasul Paulus. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang begitu indah ini. Kami bersyukur karena telah mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kami kepada percaya yang sungguh kepadamu. Ajarilah kami supaya kami percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu, Maukah Engkau Bebas dari Dosa?